Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Adini Hana Saida. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Mulai dari konsep dasar teknologi pendidikan. Konsep teknologi pendidikan berkembang secara dinamis seiring waktu, dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang satu, kemajuan teknologi pendidikan yang mengikuti inovasi global. Kedua, integrasi teknologi lama dengan yang baru tanpa meninggalkan yang sebelumnya, serta perubahan istilah teknologi pembelajaran dari waktu ke waktu. Lalu, ciri pokok pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, keterpisahan jarak antara peserta didik dan pengajar. 2, penggunaan media sederhana hingga canggih. 3, bantuan tatap muka terbatas. 4, fleksibilitas belajar dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, strategi pembelajaran berbeda dari tatap muka. Lalu, menghasilkan keahlian skala luas, serta pengelolaan massal produksi tanpa individual penggunaan mirip industri. 6, teori PJJ. Yang pertama, teori kemandirian dan otonomi yang dibutuhkan peserta didik dalam belajar tanpa tergantung pada kehadiran pengajar. Yang kedua, teori industrialisasi pembelajaran yang dibutuhkan dalam pengembangan dan pengelolaan PJJ. Teori interaksi dan komunikasi, teori belajar orang dewasa yang mendapatkan PJJ dapat dipadukan sesuai dengan peserta didik yang dewasa. Kelima, sintesa teori PJJ yang menyatakan semua teori PJJ dapat dipadukan untuk membuat PJJ berfungsi secara maksimal. Yang keenam, teori ekivalensi yang penerapannya memungkinkan setiap peserta didik mendapat kesempatan layanan belajar yang sama dan hasil belajar yang sama juga. Lalu, mengapa pendidikan jarak jauh? Alasannya, kebijakan untuk memperluas daya tampung pendidikan tatap muka biasa, sedangkan pemerintah dan masyarakat seluruh dunia, khususnya di negara-negara berkembang, yang memandang PJJ sebagai kebutuhan yang mendesak untuk pemerataan pendidikan. Faktor pendorong dan faktor penghambat PJJ. Faktor pendorongnya, laju pertumbuhan teknologi pendidikan yang sangat cepat, perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat cepat, sehingga menumbuhkan minat masyarakat dan murahnya penyelenggaraan PJJ. Faktor penghambatnya, kekurangan kemampuan dalam membuat rencana strategik PJJ, kekurangan kompensasi bagi tenaga akademik yang bekerja, dan kekurangan berbagi visi tentang PJJ di antara penyelenggara. Lalu, variasi pembelajaran pada PJJ. Yang pertama, online learning, electronic learning, cyber learning, virtual learning, sinkronus dan asinkronus, distributed learning, hybrid dan blended learning, dan mobile learning. Lalu, fungsi teknologi pendidikan dalam PJJ. Teknologi pendidikan mendukung PJJ melalui pendekatan sistematis, menganalisa masalah, mengidentifikasi penyebab, dan merancang solusi holistik yang mempertimbangkan fungsi komponen sistem PJJ. Lalu, penggunaan teknologi pendidikan secara luas. Penggunaan teknologi pendidikan secara luas, baik tingkat makro maupun mikro, melibatkan proses yang sistematik untuk memfasilitasi proses pembelajaran dan hasil belajar serta meningkatkan kinerja peserta didik. Di dalamnya banyak melibatkan penggunaan media dan prinsip komunikasi yang sama dengan penggunaan PJJ dalam memecahkan masalah kualitas dan daya jangkau pendidikan. Pengalaman dalam penyelenggaraan PJJ. Negara berkembang memulai PJJ dengan teknologi tercetak sederhana, lalu bertahap ke teknologi mutakhir sesuai kemampuan ekonomi, kesejahteraan, dan budaya belajar. Tujuannya sama, layanan pendidikan bagi yang tak terjangkau pendidikan konvensional, dengan bantuan tutorial tatap muka hingga multimedia atau internet. Negara maju berkembang lebih cepat dan luas berkat kemajuan ekonomi, menjangkau hampir seluruh penduduk dengan multimedia berbasis komputer dan internet sebagai andalan. Lalu, bahan pembelajaran jarak jauh. Desain pembelajaran untuk PJJ mandiri telah lama digunakan seperti di Universitas Terbuka sejak tahun 1983 dengan modul. Legitimasi akademinya ditandai buku Teaching and Learning at Design 2012 yang mengadaptasi model Dick and Carey sebagai The Introduction System Model. Model ini unggul karena sistematis, urutannya yang jelas, logis, tahapan saling terkait, membentuk sistem produksi dan evaluasi formatif ilmiah yang ketat. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.